Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan masih semangat. Perkenalkan, saya Ibu Yeni Trianti yang akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas kalian nantinya. Silahkan kalian buka buku paket bahasa Indonesia, kemudian kita akan belajar bersama tentang cara mengidentifikasi unsur-unsur berita dengan KD, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Dengan indikator pencapaian kompetensi 31.1 menjelaskan pengertian berita dan 31.2 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Tahukah kalian ciri-ciri teks berita? Ciri-ciri teks berita ada 7. Dapat dipercaya atau faktual, diterima di masyarakat, jelas, menarik, menggunakan kalimat sederhana, segera disampaikan, dan terkini atau aktual. Kriteria teks berita yang baik yaitu mengandung 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah what. What adalah menanyakan apa peristiwa yang sedang diberitakan. Saya contohkan di sini, jawabannya adalah banjir mengenangi 5 distrik yang menewaskan 16 orang. Kemudian yang kedua adalah unsur who atau siapa. Di sini menanyakan siapa yang terlibat dalam peristiwa yang sedang diberitakan. Sebagai contoh dari who adalah warga 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Kemudian unsur yang ketiga menanyakan when atau kapan, menanyakan waktu yang dilaporkan dalam berita tersebut atau waktu terjadinya peristiwa yang dibahas dalam berita. Contoh when atau kapan yaitu pada hari Kamis 8 Agustus 2019. Unsur selanjutnya adalah unsur yang keempat, yaitu menanyakan tempat atau di mana. Di mana ini tadi sudah saya sampaikan untuk menanyakan tempat yang dilaporkan dalam berita tersebut. Contoh untuk unsur yang keempat adalah di mana tadi, yaitu 5 distrik di negara bagian Maharashtra di India Barat. Selanjutnya, unsur yang kelima menanyakan mengapa. Mengapa di sini menanyakan peristiwa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Saya contohkan
Mengapa? Karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam menanyakan how atau bagaimana. Ini adalah bagaimana proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Contoh di sini, bagaimana hujan hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat terjadinya membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Ya, itu tadi adalah unsur-unsur berita. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Baiklah, anak-anakku semua, kalau kalian sudah paham, sudah mencermati tadi yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian latihan. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak dan membaca dari teks berita yang sudah Ibu tampilkan, silakan kalian tentukan unsur-unsur teks berita yang telah kalian baca, ditulis dalam buku tugas, dibuat kolom seperti yang ditampilkan pada layar. Setelah itu, kalian foto dan kirimkan tugas itu ke surel yang sudah ditentukan di grup kelas atau bisa kalian kirimkan lewat
Google Classroom. Demikianlah pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.